Apa yang terjadi jika talentamu dikembangkan? Coba Anda bisa bayangkan apa yang terjadi jika skillmu ditingkatkan. Maka yang pertama, nafkahmu makin besar. Yang kedua, engkau makin berdiri di atas kakimu sendiri. Dan yang ketiga, engkau akan semakin jadi berkat buat lebih banyak lagi orang. Dan yang keempat, skillmu akan semakin tajam. Nah, kita akan belajar bagaimana kita memperbesar kualitas dan kapasitas kita. Yang pertama, untuk kita bisa belajar memperbesar kualitas dan kapasitas kita sampai no limit, work on it. Mesti melakukan sesuatu. Matius pasal 25 ayat 15-18. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, di dalam Matius pasal 25 ini, Tuhan Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan tentang talenta, di mana ada satu orang tuan memiliki 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang terakhir diberikan 1 talenta. Masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Lalu tuan itu pergi meninggalkan hamba-hamba tersebut. Kita bisa melihat dari perumpamaan talenta ini bahwa tidak ada satu di antara mereka yang tidak diberikan talenta. Every people born with ability and capacity. Setiap orang lahir dengan kemampuan dan kesanggupannya. Setiap orang lahir dengan kemampuan dan kapasitasnya. Makanya saya menantang dengan orang-orang dulu yang berkata kita lahir tidak bawa apa-apa. Memang benar kita lahir nggak pakai baju. Memang benar kita lahir nggak bawa uang. Tapi kita lahir bawa potensi. Kita lahir bawa kemampuan. Kita lahir bawa skill. Kita lahir bawa yang namanya adalah talenta. Ada 4 tujuan Tuhan memberikan potensi ketika kita lahir di dunia ini. Yang pertama, agar kita bisa mencari nafkah. Dengan talenta saudara dagang, saudara bisa mencari nafkah. Dengan talenta saudara IT, komputer, linguistik, menulis, marketing, Anda bisa cari nafkah. Yang kedua, tujuan Tuhan memberikan potensi atau kemampuan agar kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Jangan lagi jadi benalu untuk sementara waktu kita support orang tua karena masih sekolah, is fine. Tapi begitu lulus kuliah, kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri dengan menggunakan talenta yang sudah kita kembangkan. Untuk sementara waktu kita support orang lain karena baru saja bangkrut, is okay. Tapi bukan untuk selamanya kita jadikan orang lain sapi perah untuk bergantung sama mereka terus. Itu sebabnya Tuhan memberikan kemampuan agar kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Yang ketiga, tujuan Tuhan memberikan kemampuan agar kita bisa jadi berkat. Dengan talenta saudara musik, nyanyi, saudara bisa menghibur orang. Dengan talenta saudara dagang, saudara bisa ngajarin orang menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan talenta saudara communication, IT, marketing, sudah bisa training orang sehingga mereka bisa punya posisi yang lebih baik. Yang keempat, tujuan Tuhan memberikan potensi agar kita kembangkan, agar dikembangkan, bukan didiamkan, tapi dilipat gandakan. Nah, sudah bisa bayangkan apa yang terjadi jika talentamu dikembangkan. Coba Anda bisa bayangkan apa yang terjadi jika skillmu ditingkatkan. Maka yang pertama, nafkahmu makin besar. Yang kedua, engkau makin berdiri di atas kakimu sendiri. Dan yang ketiga, engkau akan semakin jadi berkat buat lebih banyak lagi orang. Dan yang keempat, skillmu akan semakin tajam.